yang kita lihat hasil observasi itu kondisi. Nah, lintasan dari kondisi ini kita mulai dari rumah sampai ke tujuan yaitu BLK. Nah, dari rumah ke BLK itu yang kami temukan pertama adalah rumah, mobil, motor adikurat yang bisa di jalan raya. Dan juga ada beberapa toko seperti Tata Sinaya, ada Zoom, dan lainnya. Lalu ada seperti tempat-tempat dari negeri seperti pengadilan, Kodim, Grapari, dan kantor imigrasi. Juga ada beberapa fasilitas jalan yang disediakan, yaitu seperti lampu jalan, pohon, apel, dan lainnya. Ya. Berdasarkan apa yang tadi sudah kita amati dan kita jumpai dari rumah BLK, diperoleh sebuah problem atau masalah. Yang pertama itu adalah berserakannya itu kabel. Yang kedua itu parkiran sembarang. Yang ketiga sampah. Yang keempat itu kurang tempat perhentian bus atau angkot. Yang kelima itu tidak ada jembatan penyeberangan. Yang keenam ada kurangnya halte. Kemudian spanduk berserakan, kerusakan trotoar, polusi asap motor kendaraan. Kemudian kecilnya parit, kecilnya jalan, dan juga macet SPBU serta banjir. Nah, dari problem yang tadi kita sudah dapat, maka ditemukan juga solusi, seperti penambahan jembatan seberang, membuat area khusus pejalan kaki, mendirikan SPBU di beberapa titik, spanduk program, pembesaran jalan, membuat halte, area parkiran, perbaikan trotoar, bahan bakar ramah lingkungan, dan juga pembesaran parit. Oke, dari pembahasan yang mana dari what you see, problem dan juga solution, maka ada alat dan bahan dalam pembuatan EDP ini atau Engineering Design Process, yaitu yang pertama sticky notes, yang mana nanti teman-teman dapat menulis objek-objek apa saja atau benda-benda apa saja yang ada dari rumah sampai ke BLK. Yang kedua yaitu spidol dan juga kertas A3. Nah, kertas A3 ini adalah sketsa yang mana teman-teman nantinya untuk pembuatan masalahnya dan juga solusi yang ada teman-teman dapatkan. Nah, ini adalah proses pencarian masalah yang telah kami buat tadi. Nah, untuk problems atau permasalahan utama, masalah yang paling utama dan paling banyak dijumpai dari observasi adalah masalah pada fasilitas. Nah, perkelompokan fasilitas yang terdapat pada jalan raya. Nah, solusi yang dapat kami berikan adalah berupa perbaikan dan penambahan unsur pembangunan pada fasilitas-fasilitas yang diobservasi, seperti pembesaran jalan, pelebaran area parkiran, membuat halte, membuat jembatan penyeberangan, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah proses pembuatan solusi yang kami kerjakan di BLK. Ini adalah solusi akhir yang kami buat atau yang kami gambarkan pada kertas A3. Nah, untuk yang pertama itu solusi akhirnya itu pembuatan mall yang bertujuan sebagai pusat perbelanjaan untuk masyarakat Tanjung Pinang agar tidak perlu keliling-keliling ruko untuk membeli barang, misalnya alat elektronik seperti televisi, handphone, AC, kulkas, dan juga kebutuhan primer seperti baju, celana, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, selain mall, kami juga ada pembuatan SPBU, karena tadi pada saat observasi SPBU itu sangat ramai antriannya, sehingga banyak truk-truk atau banyak mobil-mobil dan motor-motor lain atau kendaraan yang lainnya masih terparkir di luar area SPBU. Nah, pembuatan SPBU ini bertujuan untuk mengurangi panjangnya antrian dan lamanya waktu antrian yang menyebabkan terbuang-buangnya waktu dan kemacetan jalan. Dengan adanya SPBU yang luas, maka akan semakin mempersingkat waktu mengantri dan juga mencegah kemacetan. Nah, selain pembuatan SPBU, ada juga kami pembuatan halte, karena pada Tanjung Pinang ini minimnya halte. Nah, pembuatan halte bertujuan untuk mencegah terjadinya macet karena bus atau angkot berhenti di sembarang tempat. Dengan adanya halte, maka masyarakat juga akan lebih dipermudah dalam menunggu bus atau angkot jemputan dan membantu memperlancar pengendaraan lainnya. Nah, untuk solusi yang terakhir juga ini,
yaitu pembuatan jalan yang lebar. Karena kita ketahui jalan di Tanjung Pinang masih minim atau sempit, yaitu untuk tujuannya untuk mencegah terjadinya kemacetan, di mana sekarang semakin bertambahnya populasi dan juga semakin bertambahnya kendaraan, baik itu dari mobil, motor, truk, bus, dan juga lain sebagainya. Dengan jalan yang lebar, maka pengendara dapat sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu karena terhindar dari macet. Nah, ini adalah desain 3D Autodesk Revit yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah kawan-kawan, ini merupakan desain 3D dari Autodesk Revit dari solusi dari permasalahan yang ada. Desain 3D kami tidak bisa dibuat semirip persis karena terbatasnya komponen yang ada di Autodesk Revit ini. Ini merupakan halte lalu ini merupakan SPBU. Gedung ini merupakan mall. Lalu yang terakhir, gedung ini merupakan supermarket. Mungkin cukup sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang wiring diagram listrik tunggal yang dari aplikasi Profiket. Pertama-tama kita mulai dari daerah mall ya, di mana terdapat MCB dihubungkan ke salah satu saklar tunggal. Lalu saklar tunggal tersebut dihubungkan ke dua lampu secara seri. Sama halnya juga dengan rangkaian berikutnya, yaitu saklar tunggal dihubungkan dengan dua lampu dihubungkan secara seri. Lalu kita ke daerah supermarket, di mana MCB pertama dihubungkan ke saklar tunggal, yang lalu dari saklar tunggal dihubungkan ke tiga lampu dihubungkan secara seri. Untuk fase kedua dihubungkan dengan saklar tunggal juga dihubungkan dengan dua lampu yang dihubung secara seri. Untuk fase ketiga dihubungkan ke daerah SPBU yang dihubungkan ke saklar tunggal dengan satu lampu. Untuk daerah halte dan jalan-jalan di lampu-lampu di perjalanan maksudnya, itu dihubungkan dengan satu MCB, di mana fase 1 terhubung dengan dua lampu paling ujung kanan. Fase kedua dihubungkan dengan 4 lampu secara seri, dan fase ketiga dihubungkan dengan 4 lampu secara seri. Berikutnya itu diagram ganda Profiket. Diagram ganda di mana menggunakan MCB seperti ini untuk 3 fase, lalu dihubungkan dengan sama seperti tadi, dihubungkan dengan saklar tunggal, lalu dihubungkan dengan dua lampu secara seri, lalu dari lampu kedua langsung ke netral. Begitu juga dengan fase kedua dalam BMW Mall, ke saklar tunggal, lalu ke lampu, lalu ke netral. Untuk supermarket begitu juga, dari MCB langsung ke, untuk fase satunya langsung ke saklar 1, lalu dihubungkan ke 3 lampu secara seri, lalu dari lampu ketiga langsung ke netral. Untuk fase kedua juga begitu, saklar tunggal lalu 2 lampu secara seri, dari lampu kedua ke netral. Lalu untuk fase ketiga ke daerah SPBU dengan saklar tunggal lalu 1 lampu, dan lalu dari lampu ke netral. Nah, untuk daerah halte itu pada fase pertama dihubungkan ke 2 lampu bagian kanan, di mana lampu kedua langsung ke netral. Untuk bagian tengah itu fase kedua dengan 4 lampu secara seri, lampu keempat langsung ke netral. Begitu juga dengan yang ketiga daerah sini, di mana dihubungkan secara seri 4 lampu, lalu yang lampu keempat dihubungkan secara netral. Baiklah, sekian yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.